Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Asperdi 1 Bintan dan Wakil Kepala Sekolah Mr. Ahmad. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan Mr. Rohim untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih Aira. Mr. buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bersama Ibu Kepala Sekolah SD Asperdi 1, Ibu Intan Triharti. Sama-sama kita hormati bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Asperdi 1, Bapak Rahmat, dan seluruh Bapak dan Ibu Guru SD Asperdi 1 serta anak-anak Mister semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Sebelum Mister mulai, Mister mau tanya bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Mister. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat. Yang di sekolah semoga sehat selalu, yang di rumah juga semoga sehat selalu juga ya, agar nanti bisa berkumpul kembali bersama-sama di sekolah ya. Baik anak-anak Mister, dari hari Selasa kemarin sudah disampaikan materi. Yang pertama Mister review kembali dari Selasa, disampaikan materi oleh Bu Sofi tentang nama bulan dalam bulan Hijriah. Dalam tahun Hijriah. Ya, ada 12 bulan ya. Kamu sudah dikasih tahu itu, nanti mungkin tinggal kamu menghafal saja ya. Jangan cuma hanya tahu bulan Masehi saja. Kemudian kemarin di hari Rabu kamu juga sudah diberikan materi oleh Mr. Syarki terkait masalah sejarah. Kenapa sih kok sampai ada tahun baru Hijriah? Gitu ya, sampai ada tahun-tahun Hijriah yang ada 12 bulan juga. Nah, itu latar belakangnya apa, kejadiannya apa, itu sudah diberitahu sama Mr. Syarki. Nah, pada pagi hari ini Mr. akan sedikit sharing tentang masih sama, tentang bulan di tahun Hijriah, tapi Mr. akan fokus di bulan ini. Bulan yang pertama di tahun Hijriah ini. Ada yang tahu bulan apa sekarang? Bulan apa? Ada yang tahu sekarang ini bulan apa kalau di tahun Hijriahnya? Haram. Iya, wah tuh. Kelas 5D itu ya, kakak-kakak kelas 5D. Ya, hari ini, bulan ini itu masuk ke dalam bulan Muharram. Kenapa? Karena kemarin baru saja tahun baru. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Makanya itu masuk ke dalam bulan yang pertama, yaitu bulan Muharram. Nah, ternyata di dalam bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, baik setelah Nabi Muhammad diutus ke dunia ini ataupun sebelum Nabi Muhammad diutus. Ternyata sudah banyak peristiwa-peristiwa yang besar, yang sejarah, yang momentum sekali itu terjadi di bulan Muharram. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Mister akan sharing tentang hal tersebut. Ya, sebelumnya Mister izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Nah, baik. Oke, kita mulai. Nah, ini materi Mister pada pagi hari ini. Kita akan sedikit membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Ya, ada banyak sekali peristiwa, ada banyak sekali sejarah, yang mungkin salah satu di antaranya atau bahkan beberapa, kamu sudah tahu ceritanya seperti apa. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai terlebih dahulu. Kita mulai bagian yang pertama. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, atau sebelum Nabi Muhammad ada di dunia ini, diutus di dunia ini. Ada peristiwa-peristiwa yang memang sudah terjadi. Nah, Mister mengambil landasan, Mister mengutip
peristiwa-peristiwa ini dari sebuah kitab yang namanya kitab Nihayatuz Zain. Ini karangan imam besar Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau ini adalah seorang ulama besar yang tingkatnya internasional, tapi ini asalnya dari Indonesia. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama, tokoh Islam yang sangat fenomenal. Ya, karyanya luar biasa, terkenal bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, beliau asli orang Banten. Ini Al-Bantani. Ya, tapi beliau ulama masyhur. Ya, beliau mengarang kitab Nihayatuz Zain dari berbagai sumber beliau karang, beliau satukan jadi satu buku, dan di dalam kitab tersebut ada disebutkan sekitar 15 peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Jadi ada 15 kejadian, 15 peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, dan peristiwa ini terjadi sebelum Rasulullah diutus ke dunia ini, ke bumi ini. Nah, kita akan bahas satu persatu peristiwa apa saja. Yang pertama kata beliau dalam kitabnya, yaitu diciptakannya Nabi Adam sebagai manusia biologis pertama di bumi. Ya, nah ini mumpung Mister masih ingat, Mister ingatkan lagi untuk kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6, ya diperhatikan materinya. Karena nanti kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6 di hari Jumat akan ada lomba. Ya, lomba ya semacam tanya jawab ya, kayak kuis gitu, dan akan dipilih 3 orang pemenang. Akan ada hadiahnya. Dari mana Mister pertanyaan-pertanyaannya? Itu dari materi-materi yang disampaikan dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Wah. Ya, jadi diperhatikan, diingat baik-baik materinya. Jadi ketika ada pertanyaan nanti bisa menjawab. Ya, kita kembali lagi ke materi. Yang pertama itu peristiwa diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia biologis pertama di bumi. Jadi manusia pertama Nabi Adam. Nah, dalam riwayat dan juga dikutip dari kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini, Nabi Adam diciptakan pertama pada bulan Muharram sebagai awal bulan. Ini menjadi banyak perdebatan, loh kok bulan Muharram? Kan kemarin kata Pak Syarki bulan Muharram itu terjadi pada saat Khalifah siapa? Khalifah? Ada yang ingat kemarin? Wah, kok geleng-geleng semua? Kakak kelas, ada yang ingat kemarin? Bahwasanya penetapan bulan Hijriah itu ada pada masa Khalifah Umar apa Utsman? Nah, kok nggak pada yakin ya? Nanti dicek lagi, nanti didengerin lagi rekamannya. Nanti insya Allah ada rekamannya di YouTube. Nanti silakan kamu putar kembali. Ya, jadi setelah disahkan, memang disahkannya ketika zaman Khalifah, tapi ternyata ini sudah ada dan sudah ditentukan sama Allah sebenarnya. Nah, makanya pada bulan Muharram ini katakan bahwa Nabi Adam diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, nah, juga tentang Nabi Adam, yaitu ketika Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam melakukan kesalahan. Ya, kita tahu sejarahnya ya. Nabi Adam dilarang memakan satu buah di dalam surga. Ya, ada yang tahu namanya buah apa? Kuldi. Iya, hebat tuh. Kelas berapa tadi yang jawab dia? Buah kuldi. Dilarang untuk mendekati, tidak boleh makan. Ternyata Nabi Adam makan. Hasil Nabi Adam dipindahkan Allah dari surga menuju ke bumi. Ya, selama beratus-ratus tahun Nabi Allah Adam minta maaf sama Allah. Nah, pas ketika bulan Muharram itu diterima taubatnya Nabi Adam dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku bahwasannya Nabi Adam berbuat salah dan minta maaf sama Allah. Dan alhamdulillah di bulan Muharram diterima taubatnya, diterima permintaan maafnya Nabi Adam alaihissalam. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga. Nah, diselamatkannya kapal Nabi Nuh dan para pengikut-pengikutnya. Nah, kita pernah dengar nih cerita tentang kisah Nabi Nuh, ya, yang diperintahkan Allah untuk bikin kapal besar, ya, padahal itu tidak ada apa-apa. Dapat kabar bahwasannya nanti akan terjadi banjir bandang. Nabi Nuh kabarkan kepada para pengikutnya, nggak ada yang percaya. Nah, singkat cerita, naiklah beberapa pengikutnya dan juga hewan-hewan ya, berpasang-pasangan. Nah, setelah itu benar, atas izin Allah terjadilah banjir bandang, semua makhluk dikatakan dalam sejarah mati, musnah semua kecuali yang ada di atas bahtera kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah,
diselamatkannya itu terjadi pada bulan Muharram. Itu ya, itu peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat, nah ini ketika momen Nabi Musa dikejar oleh seorang raja. Ada yang tahu rajanya siapa? Firaun. Iya, ketika rombongan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, beliau dikejar-kejar sama seorang raja beserta pengikutnya, yaitu namanya Firaun. Sampailah Nabi Allah Musa di ujung lautan, tidak ada lagi tempat untuk kabur. Mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, mundur ada musuh, ada Raja Firaun dan para pengikutnya. Tapi di depan ada lautan. Atas izin Allah, Nabi Allah Musa membelah lautan dengan menggunakan tongkatnya. Dan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Musa. Dibelahlah tongkatnya, diarahkan ke lautan, lautan terbelah. Nah, ini peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram. Nah, ini ada sambungannya. Yang berikutnya, yang kelima, tentang kisah yang tadi barusan Mister sampaikan, yaitu tenggelamnya Fir'aun. Nah, karena saat itu terbelah lautan, Nabi Allah Musa menyeberang, Nabi Allah Musa sampai di seberang lautan yang satunya, nah, Fir'aun tenggelam di dalam lautan tersebut, tertutup kembali air lautnya. Nah, ini terjadi di bulan Muharram juga. Yang kelima. Yang keenam, nah, ini peristiwa yaitu keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Ya, ini Mister pernah menceritakan ke beberapa kelas nih ya, yang membahas tentang agama, dan Misternya juga menceritakan bahwa Nabi Yunus itu ditelan ikan apa? Ada yang tahu? Paus kayaknya. Paus. Ikan paus atau ikan hiu? Paus. Paus. Bukan ikan hiu ya, kalau ikan hiu. Paus. Sebagian besar mengatakan ikan paus ya. Tapi kalau dalam Al-Quran itu namanya ikan nun. Ya, kan Nabi Yunus disebut Zunnun, ya, ikan nun yang menelan Nabi Yunus. Nah, ketika dikeluarkan, nah itu terjadi pada bulan Muharram. Yang berikutnya, keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur. Ya, setelah Nabi Yusuf didorong sama keluarganya, sama kakak-kakaknya. Nah, ketika Nabi Yusuf diselamatkan oleh seorang pedagang, ya, yang sedang singgah, itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian yang berikutnya, Allah menerima taubatnya kaum Nabi Yunus. Ya, kaum Nabi Yunus seperti biasa, kaum para nabi membangkang, kemudian Allah akan azab. Nah, ketika diterimanya taubatnya kaum Nabi Yunus, ini terjadi pada bulan Muharram. Itu ya, bisa bahas secara cepat. Berikut yang ke-9, dilahirkannya Nabi Allah Ibrahim. Ya, ternyata sejarah mencatat bahwa Nabi Allah Ibrahim dilahirkan pada bulan Muharram. Sekaligus Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari dari perlakuan jahatnya raja. Siapa raja pada zaman Nabi Ibrahim? Raja? Oh, pada lupa. Lupa Mister, kebanyakan nama-nama raja gitu ya. Namrud. Yes. Raja Namrud mau dibakar dan Allah selamatkan itu. Ya, api menjadi dingin dan tidak ada satupun yang terbakar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanya terbakar hanya tali yang dipakai untuk mengikat tangannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim utuh, tidak ada satupun bakaran. Kemudian yang 11 dilahirkan Nabi Allah Isa, itu tercatat dalam bulan Muharram. Sekaligus diangkatnya Nabi Allah Isa ketika sedang dikepung oleh kaumnya, mau dibunuh, dikepung, Nabi Isa-nya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisi Allah dan digantikan oleh salah seorang pengikutnya yang sangat mirip, yang namanya Yudas Iskariot. Ya. Kemudian yang ke-13, Allah mengembalikan penglihatannya Nabi Yakub setelah beberapa tahun buta. Jadi Nabi Yakub diuji dengan penyakit buta, kemudian dikembalikan pada bulan Muharram. Nah, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya, penyakit apa? Penyakit kulit ya. Bertahun-tahun itu bukan hanya penyakit tapi mengeluarkan bau busuk dan lain sebagainya macamnya. Nah, di bulan Muharram disembuhkan. Dan yang terakhir dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi ini beberapa peristiwa, 15 peristiwa yang terjadi di bulan Muharram yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang Mister kutip. Sebenarnya kalau kita lihat lagi sejarah banyak, lebih dari 15, tapi Mister mengambil dari Syekh Nawawi Al-Bantani aja biar ada dalilnya, biar ada landasannya. Nah, kemudian kita masuk yang bagian kedua, peristiwa yang terjadi ketika masa Rasulullah sampai khalifah.
Khalifah itu udah disebutkan ya, bahwasannya pengganti ketika Rasulullah ada 4 Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu masa itu. Apa yang terjadi? Yang pertama, ketika bulan Muharram tahun pertama Hijriah, itu terjadinya hijrah umat Muslim dari Makkah ke Madinah. Itu terjadi di tahun 1 Hijriah. Dan mulai ditetapkannya kemarin ya, sudah dibahas sama Mr. Sarki. Yang kedua, pada bulan Muharram juga, tepatnya tahun 7 Hijriah, ini kaum muslimin menang dalam perang Khaybar. Perang melawan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar yang sudah mulai menguasai. Walhasil perang. Terjadi peperangan kurang lebih 2 pekan, ya. 2 pekan terjadi peperangan, alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Yang berikutnya pada bulan Muharram juga tepatnya di tahun 24 Hijriah. Nah, ini Khalifah Umar bin Khattab wafat dan dimakamkan pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Dan yang terakhir dalam sejarah dikatakan juga bahwasannya pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah ini meninggal salah seorang cucunya Rasulullah SAW, yaitu Husain, Sayyidina Husain, ya, di Karbala karena dibunuh, ya. Itu. Jadi ini peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ketika Rasulullah SAW sudah hadir, sudah diutus di muka bumi ini sampai dengan masa khalifah. Ya, bulan Muharram juga ternyata punya sejarah. Nah, inilah anak-anak Mister sedikit peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Artinya bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Jadi kita manfaatkan momentum Muharram ini dengan mengisi dengan hal-hal yang baik. Terutama kita melakukan hal yang baik juga yang akan kita lakukan di hari Senin, yaitu kita akan melakukan santunan kepada teman-teman kita, anak-anak yatim dan juga anak yatim piatu yang kurang mampu, yang kurang seberuntung kita. Ya, jadi Mr. mengingatkan juga untuk S3-nya silakan diberikan juga. Nanti hari Senin kita akan memberikan ke yatim piatu, dan juga nanti setelah event itu selesai, kita akan ada event berikutnya santunan juga. Ya, kita akan berikan donasi juga, tapi kepada veteran, ya, yang berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Itu sekaligus di momentum 17 Agustusan. Nanti akan diinfokan kembali kepada Bapak Ibu gurunya. Ya, nanti kita akan mengumpulkan kembali S3 untuk agenda donasi ke veteran-veteran. Ya. Baik anak-anak Mister, mungkin itu yang Mister dapat sampaikan terkait masalah materi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Sekali lagi mudah-mudahan yang Mister sampaikan bermanfaat. Ya, bisa jadi pengetahuan baru buat kamu, bisa jadi semangat buat kamu bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa. Mungkin itu yang dapat Mister sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mister tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Aira. Silakan Kak Aira. Terima kasih Mr. Rohim untuk materinya. Semoga kita keberkahan dari ilmunya. Saya Aira sebagai MC memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5C.